Jadi kita itu sulit membedakan mana ini orang yang beriman, mana orang yang belakraan. Apa seperti itu kok. Jadi nggak bisa kalau jadi pedoman bahwa oh ini loh menandakan bahwa saya itu mempunyai istri muslimah, katakan. Saya dengan berpakaian begini, saya itu muslim. Pakaian itu kalah dengan hati kok. Bagi orang-orang yang sudah punya gaji dari negara, bisa-bisa saja melakukan. Lah orang-orang tani, masa masuk sawah harus berjubah? Masuk sawah di lumpur-lumpur harus pakai gamis. Nah, kepengen kedelep no tengah sawah. Itu mestinya tuh harus menyesuaikan diri. Yang penting pakaian di sini itu bagus, rapi. Dalam arti bagus itu kalau dibilang sudah lama nggak masalah. Yang penting kan tiap hari dicuci. Rapi, yang penting organ-organ tubuh yang mengundang bahaya itu tertutup. Tapi kan sudah cukup. Lagi di sini cuacanya cuaca apa? Cuaca tropis toh. Cuaca tropis itu bisa panas, bisa dingin. Nah, kecuali kalau menempati negara yang memang selamanya panas. Nah, mungkin budaya pakaian itu hanya untuk menutupi kulit ini supaya tidak terbakar oleh terik matahari. Nah, kalau budaya itu diterapkan di sini, makanya ya jangan heran kalau nanti sawah-sawah, tanah-tanah itu kan terjual. Masalahnya orangnya sudah sulit untuk melakukan tani, untuk melakukan tanam padi, untuk apa dengan rikohnya memakai pakaian loh. Pakaian budaya itu. Tujuan orang memakai jilbab itu kan untuk menutup aurat, kan seperti itu, Nah, kalau menurut pemahaman Jawa, yang dinamakan aurat itu sebenarnya kayak apa sih, Pak? Kadang kita melihat orang pakai cadar itu, pakai jilbab. Nah, kalau pemahaman Jawa sendiri seperti apa, Pak? Aurat sendiri? Kalau di laki-laki aurat itu adanya di sarutomo. Ya, kalau wanita itu di payudara. Kan sudah jelas dua itu. Atau yang dinamakan wadono, kalau perempuan itu di payudara dan di bentuk kelaminnya. Nah, kalau laki-laki cukup di sarutomonya. Kan cuman itu. Yang lainnya, wong ini ciptaan Tuhan dan itu di antara selain dua tempat itu tidak ada yang membahayakan kok. Makanya pandangan orang Jawa ya dari dulu, dari nenek moyang kita, terutama yang perempuan, kalau sudah memakai ini jarit atau kebaya atau apa itu sewek, terus pakai kemben ya sudah. Makanya untuk badan cuma cukup ditutup dengan selendang. Nah, kepala karena itu mahkota, maka keindahan rambut, keindahan cara untuk menata rambut dan lain sebagainya, justru itu harus diperlihatkan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya supaya kita tuh selalu ingat pada Tuhan. Betapa indahnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Dari bentuk kepalanya, dari bentuk rambutnya, ada yang lurus, ada yang ngembang bakung, ada yang hitam, kadang ada yang semburat kuning, dan lain sebagainya. Maka dengan kita menata rambut kita, dengan memperlihatkan rambut kita, di samping itu juga sudah bisa tertandai untuk melihat karakter seseorang itu dengan bentuk rambutnya, bentuk muka bentuk wajah yang di mukanya. Nah, kalau ditutup kelihatan cuman ini aja. Sini cantik, siapa tahu yang nanti tahu kupingnya tiba-tiba yang satu geruwung. Siapa tahu tiba-tiba kepalanya nanti benjol sebelah. Makanya zaman dulu dengan zaman sekarang, perpisahan itu banyak zaman sekarang. Masalahnya apa? Ya tergiur dengan wajah yang kelihatan, nggak tahu kekurangan yang ada di dalam karena tertutup. Begitu sudah resmi menjadi istri, tiba-tiba mengetahui kekurangan dari istrinya. Akhirnya ada yang berani ngomong langsung ngajak pisah, ada yang tidak berani ditinggalkan. Nah itulah.
Jadi tidak menunjukkan keaslian atau kesejatian diri seseorang itu dengan ditutup pakaian itu. Kalau aurat artinya kita mengikuti syariat. Ya kembali lagi, apakah di Nusantara ini syariatnya harus begitu tuh cara berpakaian? Kan enggak. Sekarang loh, kalau untuk menghindari tentang pemerkosaan, tentang orang-orang jahat dan lain sebagainya, malah sekarang itu mempermudah kok kalau menurut saya. Oh, buktinya dengan maraknya jilbab, maraknya gamis dan lain sebagainya. Orang-orang yang mau berselingkuh, orang-orang yang mau berbuat tidak benar itu malah pakaiannya melebihi orang-orang yang. Jadi kita itu sulit membedakan mana ini orang yang beriman, mana orang yang belakraan. Apa seperti itu kok. Jadi nggak bisa kalau jadi pedoman bahwa oh ini loh menandakan bahwa saya itu mempunyai istri muslimah, katakan. Saya dengan berpakaian begini, saya itu muslim. Pakaian itu kalah dengan hati kok. Mau berpakaian apapun yang penting hatinya, cara bermasyarakatnya, cara bicaranya bagus, walaupun toh tidak pakai sewek, walaupun pakai celana pendek, tapi kalau tutur sapanya itu bagus, pada semua orang itu sopan. Maksud dengan disopani, dengan bertutur kata bagus, dengan perilaku yang baik, terus tiba-tiba kita ana wong apik ayo diperkosa wae, maksud seperti itu. Kan akhirnya kita juga memikir, aja diperkosa wong apik. Ngomongnya kalem, lembah mana, tingkah lakune ya apik kan gitu. Paling-paling orang itu melihatnya cuman mendahne yo, cuman itu aja. Tapi dengan pakaian seperti disyariatkan pada agama-agama itu, pakaian seperti itu, tapi tidak mencerminkan dengan agama yang dianut, bahkan perilakunya, ucapannya, kesopanannya, malah orang kan gregetan. Makanya nggak sedikit orang itu tiba-tiba pakaiannya kaya ngono, kelakuannya kaya asu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terus suatu saat titeni sampai gak ono wong dan lain sebagainya. Tak cegat tak. Nah, akan terjadi seperti itu. Berarti intinya bisa diambil kesimpulan jika orang memakai jilbab cadar itu merupakan bentuk bahwa beliau-beliau itu tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti karena ini pemberian Tuhan yang indah terus dipamer-pamerkan, bukan begitu pula. Makanya saya kan tidak harus berpakaian pendek. Yang penting rapi dan sopan. Gitu loh. Nah, kalaupun kita tuh mempunyai tubuh yang indah, mempunyai wajah yang cantik, mempunyai wajah yang tampan, supaya orang yang melihat itu berpikir betapa maha besarnya Tuhan itu menciptakan hambanya atau makhluknya itu dengan indah, sedap dipandang mata, dan lain sebagainya. Maka patutlah kita itu menjunjung atau mengagumi Tuhan itu dengan sebutan akbar, dengan kebesarannya. Kadang ini contoh kecil aja Pak terkait orang-orang kita, orang Jawa kan banyak yang sudah menyimpang dari ajaran dan tatanan ajaran Budi Pak. Nah, contoh kecil aja masalah nama Pak. Padahal kita hidup di Jawa ya. Sekarang aja kita jarang ketemu ada anak yang memakai nama Jawa. Tapi kalau orang Hindu yang di Bali itu kan mungkin kita sendiri sudah bisa bedakan, wah ini mesti wong Hindu soalnya namanya mesti ada ketut atau wayan bagus, gitu ada kan. wayan. Pasti kan orang Hindu. Nah, kenapa orang Jawa seolah-olah malu Pak memakai nama Jawa sendiri itu? Dan saya sampai gimana ya, sedih. Nah, makanya kemarin saya kan ngomong, jangankan memakai bahasa Arab itu kok bahasa doa, nggak kita aminkan. Bahkan kalau kita itu nggak paham, kalau ada orang ngomongkan tentang teletong, bagi kita orang yang tidak paham itu mengaminkan, seolah-olah kita mengucapkan teletong itu adalah bahasa-bahasa doa. Maka sampai nama pun, kalau nggak memakai nama dari sana juga nggak marem. Seolah-olah nama itu nggak diridhoi oleh
Tuhan. Padahal leluhur-leluhur kita, terutama para raja-raja dulu, sebelum ada agama itu masuk ke sini, juga memakai nama Nusantara. Nusantara juga langgeng, berwibawa. Dia menjadi tokoh di negara yang dilingkupinya ya. Jadi nggak perlu tuh pakai bahasa-bahasa dari luar. Nah sekarang kita itu memakai bahasa yang seolah itu bahasa doa, tapi maling. Ya, memakai nama yang kalau diartikan dengan bahasa Jawa itu seolah-olah itu orang yang terpilih dan orang yang suci, orang yang benar, nyatanya menjadi koruptor. Nah itu. Seperti teman saya ini Pak Darno, ini juga punya nama Abdul Rohim, tapi nggak dipakai. Iya Pak, nggak dipakai. Nama dulu itu Abdul Rohim, tapi nggak dipakai. Soalnya bukan nama Jawa ya. Nah makanya, jadi kita yang diberi nama sendiri itu sebenarnya bisa berpikir. Asmo Kinaryo Jopo, nama itu adalah seperti doa. Nah, apakah doa itu harus pakai bahasa orang lain? Kan enggak toh? Wong kita dikala pamitan orang lain itu bahasanya juga bukan pakai bahasa orang asing kok. Kita pakai bahasa sendiri. Di saat jenengan pamit, sampun Pak Darno kalau nyen pamit, monggo ndherekaken sugeng tindak atau satos. Kan lebih mudah saya ucapkan dan mudah diterima oleh Mas Indra sendiri dan mudah dipahami toh. Artinya Pak Darno tadi mempersilahkan dengan pamit perginya dan didoakan di jalan selamat. Anatan. Nah kalau pakai bahasa orang asing, mungkin kita itu cuma hafal, tapi arti dari bahasa itu kita tidak paham kok. Tadi Pak Darno menyinggung terkait bahwa orang itu sekarang kebanyakan menyembah agama, bukan menyembah Tuhan gitu Pak. Padahal kita tahu orang-orang itu mengklaim bahwa Tuhan itu kan hanya miliknya salah satu golongan, kan seperti itu Pak. Yang selain golongan dia sudah dianggap dia tidak berhak memiliki Tuhan yang namanya Allah. Padahal kita tahu bahwa semua agama itu kan bagus itu kan, di mata Allah semuanya kan sama. Nah, kadang kita berpikir buat orang-orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu miliknya salah satu golongan Pak. Nah, jika Tuhan ini beragama, apalagi beragama yang mayoritas ya Pak. Kalau di kita kan Islam gitu. Nah, kalau Tuhan itu katanya miliknya orang Islam gitu, otomatis diakui tidak diakui, dia kan mengklaim bahwa agamanya Tuhan itu kan Islam kan gitu Pak. Terus saya juga berpikir, nah jika Tuhan ini punya agama Islam, terus Allah itu siapa? Nah, makanya kadang-kadang orang itu nggak berpikir begitu. Jadi mempunyai Tuhan yang dinamai itu kebetulan salah satu pemilik nama agama itu loh menamai Tuhan itu. Nah yang saya tanyakan, kalau Tuhan itu Allah, apakah benar bahwa Tuhan itu Allah? Kalau Tuhan itu Yesus Kristus, apakah benar Tuhan itu Yesus Kristus? Kalau Sang Hyang Widi, apakah benar bahwa Tuhan itu Sang Hyang Widi? Gusti Kang Moho Agung, apakah benar Tuhan itu Gusti Kang Moho Agung? Itu kan cuma pemantapan kita untuk menyebut Tuhan kita dengan sebutan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tentang agama, saya juga pengen tahu kok sumbernya. Tuhan membuat agama itu sumber dari kitab apa yang menerangkan bahwa Tuhan itu membuat agama. Sebenarnya Tuhan itu tidak membuat agama. Manusia inilah yang sok-sokan membuat agama sendiri. Itu loh. Ini supaya diluruskan Pak Darno. Ini makanya janganlah kita itu merasa benar sendiri dengan menganut salah satu agama. Jangan. Karena Tuhan yang disebut-sebut itu mungkin bukan itu Tuhan. Bahkan sudah jelas di agama Islam bahwa Allah itu adalah asma, nama. Nah yang perlu kita cari, yang punya nama ini loh siapa?
Gitu. Bahkan di situ disifati bahwa sifatnya Allah itu adalah Rahman Rahim. Nggih. Rahman Rahim juga banyak yang mengartikan bahwa itu sifat kasih sayang. Arti dari kasih sayang Tuhan itu apakah Tuhan itu selalu membela, Tuhan itu selalu menyayangi, apakah seperti itu? Bukankah arti dari kasih sayang adalah pemberian yang diberikan pada hidup ini tentang jeleknya, tentang buruknya, tentang baiknya, tentang musibahnya, tentang apa saja yang dihadapi oleh hidup, itulah yang dinamakan Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahim jangan diartikan hanya satu penetapan, artinya adalah kasih dan sayang.